Sutra Terata yang menakjubkan. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisajya Raja. Shin Fa Shang Sutra Teratai episode 1867. Ikut serta dalam kebajikan dan memunculkan perasaan sukacita mendalam. Hendaknya ikut serta dalam kebajikan dan melakukan perbuatan baik, memberikan pujian pada orang dengan sukacita dan gembira, serta memunculkan perasaan sukacita mendalam pada tubuh dan batin. Selanjutnya muncul kebahagiaan dharma dari batin. Bersungguh hatilah. Saat mendengar harus dipahami. Genggam waktu kita. Dengan Buddha Dharma ada jodoh, karena itu harus menggenggam jalinan jodoh ini. Kita tahu bahwa kehidupan penuh dengan penderitaan. Ingin mendengarkan Dharma Buddha tidaklah mudah. Sebab dan kondisi tidak tercapai. Bahkan ribuan kehidupan pun sulit mendengarkannya. Meskipun ada jodoh, kondisi ini juga tidak selalu ada. Karena itu kita harus menggenggam jalinan jodoh ini. Waktu dan hari juga terus berlalu tanpa henti terus melewati waktu. Di dalam waktu yang berlalu ini yang bisa kita lihat, yang bersentuhan dengan kita, yang kita pahami, hal-hal yang bisa kita pahami sangatlah banyak. Yang ingin dikatakan benar-benar juga tidak tahu apa yang mau dikatakan. Seperti seorang pejalan yang sudah berjalan sangat jauh. Langit terik menggoreng dan bumi panas mengusik. Tahu harus mencari air. Air seketika terdengar suara air mengalir. Mencari dengan mengikuti arah suara air, menemukan sebuah sungai kecil. Air begitu deras mengalir, sangat banyak. Harus mulai dari arah manakah meminum air? Berdiri di sana hanya terus melihat untuk waktu yang lama. Tidak tahu bagaimana untuk mengulurkan tangan, menciduk air untuk diminum. Ada seorang petani tua berjalan lewat sana. Dia berdiri di belakang pejalan ini melihatnya. Sebenarnya anak muda ini berdiri di sana ingin melakukan apa? Lihat, dia juga lama melihatnya. Waktu terus berlalu. Orang tua ini lalu maju ke depan bertanya, "Anak muda, melihat kamu berdiri di sini sudah sangat lama, namun tidak bergerak sama sekali. Saya juga mengikuti kamu berdiri di sini. Tidak tahu kamu berdiri di sini untuk apa?" Anak muda berbalik dan berkata, "Saya datang dari tempat yang jauh. Saya sangat haus dan ingin minum air." Orang tua ini berkata, Air di sungai ini sangat jernih. Kamu berdiri di tepi sungai. Kenapa kamu tidak tahu menunduk untuk menciduk air?" Anak muda itu berkata, "Betul, ingin turun menciduk air. Sepanjang sungai airnya begitu jernih. Saya harus menciduk air di bagian mana?" Orang tua itu tertawa begitu keras. "Anak muda, air sungai di sini terus mengalir. Dari arah manapun kamu menciduk airnya, air di sini semua bisa digunakan." Dia berkata, "Saya tahu, namun karena semua bisa digunakan, saya tidak tahu mau gunakan yang mana. Cidukan air yang mana yang benar-benar ingin saya gunakan." Ini juga sama halnya dengan kehidupan manusia. Kita tahu Dharma sangat berharga. Setiap hari demikian mendengarkan. Bagian mana yang mau saya ambil? Kalimat di mana yang benar-benar bisa saya terima dan gunakan? Jadi, di tempat itu kalimat demi kalimat terus berlalu. Paragraf demi paragraf juga demikian berlalu. Namun, apa yang kita peroleh? Di sana terus menunggu kalimat mana yang saya dapatkan. Ini disebut sebagai orang yang bodoh. Orang yang benar-benar bijaksana, setiap paragraf, setiap kalimat, bahkan satu kata akan berguna jika kita berhubungan dengannya. Namun, jika tidak bersentuhan, maka tidak akan bermanfaat. Karena itu, kita semua harus bersungguh hati. Kalimat apapun, satu paragraf yang sederhana, selama kita merasa tersentuh, mengambil dan mempraktekannya. Mempraktekan dengan sukacita, hubungan antar manusia. Satu kalimat dapat bermanfaat bagi orang lain. Itu berarti kita telah bersentuhan dengan Dharma. Dharma kita terima dan gunakan. Kemudian kita mengajarkan kepada orang lain untuk digunakan. Inilah yang disebut menyebarkan Dharma. Seakan saya setiap hari selalu mengingatkan semua orang. Kita harus mendengarkan Dharma dan mempraktikkan Dharma. Menyebarkan Dharma. Berikutnya Dharma ini harus senantiasa disebarkan tanpa henti. Maka kita harus memupuk. Hendaknya ikut serta dalam kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Setelah mendengarkan Dharma, kita melihat orang sedang melakukan sesuatu, melakukannya dengan baik.
Inilah yang disebut Dharma Buddha. Di antara prinsip kebenaran dalam kitab suci, kita harus melakukannya seperti ini. Inilah ikut serta dalam kebajikan. Hendaknya ikut serta dalam kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Beberapa dharma setelah kita dengarkan, kita melihat orang mempraktikannya. Wah, bagus sekali. Walaupun bukan saya yang melakukannya, akan tetapi kamu yang melakukannya, kamu melakukan hal yang benar seperti ini. Saya akan memuji Anda. Benar sekali. Kalau kamu membutuhkan bantuanku, aku juga bisa membantumu. Ataupun melihat dia melakukan hal yang benar, kita tidak harus menunggu dia meminta bantuan kita. Kita menjadi guru yang tanpa diundang. Kita melihat dia membutuhkan dan lalu membantunya. Inilah yang disebut hendaknya ikut serta dalam kebajikan. Hal yang baik kita semua bersama-sama melakukannya. Ini adalah melakukan perbuatan baik. Dharma yang berkondisi dan perbuatan baik, semua ini adalah tanggung jawab kita. Kita harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jika tidak ada yang mau melakukan apa yang harus dilakukan, dari mana datangnya hal-hal baik di dunia ini? Hal-hal baik membutuhkan seseorang yang membangkitkan niat baik, menggerakkan sebersih pikiran, mulai melakukannya, dan membutuhkan kekuatan dari semua orang. Benar, ayo kita lakukan bersama. Kita melakukannya, terkondisi dan mengambil tindakan. Hal-hal di dunia ini baru dapat terselesaikan. Inilah yang diajarkan Dharma Buddha. Jalan Bodhisattva mengharuskan kita semua masuk ke kerumunan orang banyak. Kita tahu bahwa kita perlu masuk ke kerumunan orang banyak. Hal benar yang dapat memberi manfaat kepada orang banyak. Kita harus melakukannya. Melakukan perbuatan baik. Dari melakukan perbuatan baik yang terkondisi, semua orang mengikuti dan bersama-sama melakukannya. Ini juga hal yang benar. Jadi hendaknya kita ikut serta dalam kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Hal yang benar kita lakukan saja. Kata-kata ini sudah dikatakan untuk waktu yang lama. Senantiasa dikatakan dan senantiasa digunakan. Diubah dengan cara yang lain. Apakah dapat merasakannya? Hendaknya ikut serta dalam kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Artinya, hal yang benar kita lakukan saja. Prinsip yang sama kita mendengar kalimat ini atau menggunakan kalimat itu, walaupun diucapkan pada waktu yang berbeda dan diungkapkan dengan kata-kata yang berbeda. Apakah mengandung prinsip yang sama atau yang berbeda? Prinsip yang sama. Jika kita menerapkan dan memahaminya, semua ini adalah dharma yang dapat kita gunakan. Demikian pula meskipun bagian ini tidak terdapat dalam naskah sutra, namun inilah kesan batin setelah membaca sutra. Kita harus masuk ke kerumunan orang banyak untuk melakukan sesuatu. Demikianlah prinsip kebenarannya. Ucapan Sang Buddha, kata-kata Sang Buddha, asalkan diterapkan di dalam kehidupan sosial masyarakat, mungkin membuat orang melihatnya dari sudut pandang yang tidak biasanya. Dan jika kita merubah salah satu metodenya dan memberitahukan ke semua orang, hendaknya ikut serta dalam kebajikan dan melakukan perbuatan baik, yakni Bodhisattva memasuki kerumunan orang, ingin melakukan perbuatan baik, setelah melihat membutuhkan kita untuk melakukannya. Maka kita harus ikut serta dan melakukan perbuatan baik tersebut. Bersama-sama melakukannya. Hal yang baik semua orang melakukannya bersama. Manfaatkan ini. Yang kita lakukan juga sama seperti yang diajarkan di dalam naskah sutra. Mempraktikkan jalan Bodhisattva juga demikian. Cinta kasih, maitri, belas kasih, karuna, sukacita, mudita, keikhlasan, upeksa, 4 karakter besar. Kita harus bisa menggunakan di berbagai kesempatan. Menuliskan sangat banyak metode untuk beradaptasi dengan waktu dan masyarakat atau kerumunan orang banyak. Jika bisa demikian, kita bisa sering menggunakan dharma di dalam kerumunan orang banyak. Kita mampu setiap saat memberikan pujian pada orang dengan sukacita dan gembira. Kita sering memberikan pujian pada orang. Hal-hal yang benar selalu memberikan pujian, bersukacita, memuji. Ini adalah jasa kebajikan dari turut bersukacita. Dan bahkan kita menjadi guru tanpa diundang, secara otomatis mendekatkannya, bersumbangsi. Ini juga merupakan hal yang sama. Oleh sebab itu, kita harus memunculkan perasaan sukacita mendalam pada tubuh dan batin. Kita akan sering merasa sangat sukacita melakukan sendiri dengan ikut serta dalam kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Yang harus dilakukan, kita melakukannya.
Semua orang demi kita bersukacita dan mendapatkan jasa kebajikan dari turut bersukacita. Dan kita melihat ada orang yang melakukan hal seperti itu juga sangat bersukacita, memunculkan perasaan sukacita mendalam pada tubuh dan batin, dari satu ke yang lain. Perasaan sukacita, pujian, ikut serta melakukan kebajikan dan perasaan sukacita dalam dharma yang mendalam dari batin. Bukankah terlihat semuanya penuh sukacita? Mendengarkan dharma, mempraktikkan dharma, serta ikut serta bersukacita dalam membantu penyebaran dharma, sehingga setiap orang bisa memperoleh dharma dan berendam dalam aliran dharma. Itu semua adalah hal yang sungguh membahagiakan. Karena itu, seharusnya kita lebih bersungguh hati agar dharma ini berada dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dunia, Buddha berkata seperti ini, penderitaan, yaitu bahwa hidup manusia adalah penderitaan. Buddha datang membabarkan dharma untuk menolong kita melepaskan penderitaan, membuka ikatan penderitaan itu. Metode untuk melepaskan penderitaan. Anda harus memahami bahwa penderitaan itu berasal dari akumulasi, mengakumulasi banyak kebodohan dan kerisauan yang terus-menerus menumpuk dan berlapis-lapis. Namun selalu ada metode untuk menyingkirkan kerisauan, yaitu melalui dharma. Dharma bagaikan air, membersihkan lapis demi lapis. Penderitaan berlalu, kegembiraan pun datang. Itulah sukacita dharma. Jika kita mengerti cara menggunakan dharma, memperoleh dharma, kita akan dipenuhi kebahagiaan dan tiada ada lagi penderitaan. Karena itu kita harus mengerti, ikut serta dalam kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Dalam dharma duniawi, jika ada hal yang benar, kita banyak memuji, bersukacita. Melihat orang bersukacita, kita pun turut bersukacita. Dunia yang penuh sukacita dapat mengubah penderitaan menjadi sukacita. Itu bukan hal yang mustahil. Dengan menapak mengikuti ajaran Buddha, kita mendapatkan dharma, menerima dharma, memperoleh sukacita dalam dharma. Inilah dharma yang harus kita gunakan. Jadi sutra teratai naskah sutra ayat demi ayat terus berlalu. Oleh karena itu, kita harus segera menggenggam kesempatan. Sekarang kita harus benar-benar memahami. Maka mari lihat kembali ayat-ayat sutra yang dibahas kemarin. Kita harus penuh sukacita di dalam dharma, bersukacita menyimak bagaimana dharma mendidik kita. Sutra kemarin berkata demikian. Pada ketika itu para Buddha serempak memujinya dari kejauhan. Bagus sekali, pria berbudi, engkau boleh berada di dalam dharma dari Buddha Sakyamuni. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisajya Raja. Itulah pujian kepada seorang pria berbudi di dalam dharma dari Buddha Sakyamuni. Karena kita berada di dunia saha ini adalah wilayah pengajaran Buddha Sakyamuni. Sang Buddha, tempat pengajaran Buddha Sakyamuni, yakni berada di dunia saha ini. Karena dunia saha adalah dunia yang harus menahankan kesabaran. Banyak hal-hal yang harus ditahankan. Maka Buddha Sakyamuni dengan welas asih rela untuk datang ke dunia penuh penderitaan ini untuk membimbing kita agar mengerti apa itu penderitaan, memahami penderitaan, dan mengetahui dari mana sumber penderitaan itu. Dengan benar-benar mencari sumber penderitaan, kita akan tahu cara menghentikan sumber penderitaan. Bagaimana untuk mengatasi, menghapus noda batin dan kerisauan ini? Jika Anda tidak tahu sumber penderitaan, semua kemunduran ini yakni yang kita telah dilakukan di masa lalu. Semua kerisauan ini bagaimana cara menjernihkannya? Menjernihkan kegelapan batin dan kerisauan yang telah terakumulasi sampai kotoran yang telah terakumulasi. Sekarang sambil membersihkannya. Di atasnya terus saja ada sampah baru yang dibuang. Dengan begitu bagaimanapun membersihkannya tidak akan mungkin bisa dibersihkan sampai tuntas. Kita harus terlebih dahulu mengetahui sumber sampah berasal dari mana? Harus menghentikannya dahulu. Menghentikan dari mana sumber sampah berasal. Setelah kita menghentikannya, kita dari titik ini terus membersihkannya. Ini barulah merupakan metode yang benar-benar bisa membersihkannya. Kita harus terlebih dahulu memahami dharma. Setelah memahami dharma, kita sendiri jelas mengetahui bahwa diri sendiri harus menegakkannya. Dengan diri sendiri telah menegakkannya, barulah bisa mengajari orang untuk menegakkannya. Sama seperti saat ini tahun 2020, juga sama semua orang mengatakan mengenai bervegetaris.
Bervegetaris pada saat ini, di saat ini pelajaran besar, wabah virus yang menyebar adalah COVID-19. Wabah virus ini sangat menakutkan. Maka di seluruh dunia ketika menyebut wabah ini, semua menjadi takut. Setiap negara karena hal ini merasa sangat panik. Namun hanya panik saja tidak ada gunanya. Sebab belum ada cara untuk benar-benar menghentikannya. Harus bagaimana? Hanya dengan ketulusan hati. Ketulusan harus dari mana dikatakan tulus? Adalah dengan vegetarian. Mau mengemukakan cinta kasih universal yang seutuhnya. Cinta kasih universal yang seutuhnya adalah hati yang bajik, hati cinta kasih. Mencintai manusia dan mencintai hewan. Cinta kasih ini sangat utuh. Kamu hanya mencintai orang. Begini tidak cukup, adalah mencintai manusia dan mencintai hewan. Semua kehidupan kita harus membangkitkan cinta kasih untuk menyayangi dan mencintai. Oleh karena itu harus membangkitkan sifat asli manusia yang pada dasarnya adalah baik. Cinta kasih universal yang utuh, melindungi kesehatan orang, melindungi nyawa manusia. Saat yang sama juga harus melindungi segala kehidupan. Ini disebut cinta kasih yang seutuhnya, apalagi membicarakan kesehatan mereka. Harus bagaimana agar sehat? Biji-bijian akan memberikan kesehatan bagi manusia. Sayur-sayuran yang paling bergizi, buah-buahan dan biji-bijian ini merupakan hal yang sangat alami. Hukum alam dalam kehidupan sebenarnya karena hal demikian, maka secara alami akan bisa menjadi metode untuk memelihara kesehatan. Bisa memelihara kesehatan manusia, mengapa harus memakan nyawa hewan? Hewan juga merupakan makhluk hidup. Ini adalah pemikiran yang jahat, memakan benda yang bernyawa. Ini adalah pemikiran jahat. Daging dari makhluk yang lemah, makhluk yang kuat memakannya. Oleh karena itu, daging dari makhluk yang lemah dimakan yang kuat. Ini merupakan hal yang tidak benar. Saat ini adalah merupakan waktu yang tepat untuk memberikan pelajaran kepada kita. Pembelajaran dari gelombang kali ini. Maka saya menyebutnya pelajaran besar. Pandemi ini, wabah ini, hadir untuk memberi peringatan kepada dunia. Ia mengajarkan kita agar kita tahu bahwa untuk melindungi kesehatan semua orang, dan agar pandemi berakhir, satu-satu cara adalah hanya dengan semua orang bervegetaris, agar cinta kasih kita menyatu sepenuhnya, yakni dengan berpantangan, yaitu bervegetaris. Saya terus mengulangi hal ini, begitu sederhana, seharusnya sedang memberikan pelajaran. Ketika Sang Buddha datang ke dunia ini, juga seperti ini, memberikan pengajaran kepada kita. Dia mengajarkan kita bagaimana menjadi orang baik, membangkitkan hati cinta kasih. Kepekaan moral adalah dari yang cinta kasih besar, universal, terus berlanjut hingga yang sangat halus. Ini adalah sifat hakiki umat manusia. Setiap manusia memiliki sifat hakiki kebudayaan. Sifat hakiki yang paling murni itu, melihat mereka hidup, kita tidak tega memakan daging mereka. Mengce berkata, seorang budiman terhadap binatang, bila melihatnya hidup, tidak tega melihat ia mati. Bila mendengar suaranya, tidak tega memakan dagingnya. Ketika kita melihat binatang melompat-lompat dengan begitu lincah, dengan demikian hidangan kali ini tidak akan dimakan karena baru saja melihat mereka masih hidup dan berjalan-jalan di tempat itu. Sekarang mereka dihidangkan di atas meja, tidak sanggup memakannya. Ini juga merupakan orang suci, hati orang yang bijak. Sang Buddha dalam kesehariannya adalah bervegetarian. Sepenuhnya semua baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, mengetahui bahwa semua itu adalah nyawa atau kehidupan. Bukan menunggu hingga sudah melihatnya, berkata, barusan melihat ayam berlarian di sana. Sekarang merasa tidak tega memakan daging ayam. Dan jika tidak melihat mereka berlarian di sana, maka tidak masalah atau terserah sesuai keinginan. Bukan seperti itu. Buddha mengetahui bahwa itu semua adalah nyawa. Oleh karena itu sepenuhnya menjalani pola makan vegetarian, membuat kita menyadari bahwa kehidupan harus dijaga dan dilindungi. Kita semua mempunyai satu nyawa, kita harus saling melindungi semua makhluk hidup. Semua harus melindungi semuanya. Inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka di alam manusia ini, di dalam ajaran Buddha Sakyamuni, cinta kasih adalah cinta kasih universal, mencakup bumi dan langit.
begitu halusnya hingga bahkan nyamuk, beliau juga memiliki cinta kasih terhadapnya. Intinya, di mana terdapat makhluk hidup, kita harus mengembangkan cinta kasih yang sangat halus seperti ini, juga harus sangat menyeluruh. Yang terbaik adalah benda-benda yang sangat halus atau mikro, bisa dipertahankan untuk tidak lahir. Misalnya kebersihan tidak menumpuk sampah, maka ia tidak akan menghasilkan serangga-serangga kecil, ulat atau serangga-serangga yang sangat kecil asalkan kita tidak memiliki kotoran, maka binatang-binatang ini tidak akan muncul. Maka kita senantiasa harus melenyapkan benda yang kotor. Batin kita juga sama, harus melenyapkan noda kegelapan batin. Di dalam batin juga tidak boleh menimbun sampah. Menimbun sampah itu disebut noda kegelapan batin. Kehidupan di luar sana juga sama. Maka alam semesta besar harus bersih. Alam semesta kecil juga harus bersih. Niat pikiran yang buruk akibat kegelapan batin tidak boleh muncul. Maka inilah ajaran dari Sang Buddha. Kita terlahir di dunia saha, penderitaan sangat banyak. Ajaran yang diberikan Sang Buddha kepada kita sangat teliti dan halus. Dimulai dari ilmu astronomi dan geografi, hingga metode kehidupan yang sangat halus dan teliti. Semua ini diajarkan kepada kita, maka kita harus menegakkannya dengan baik. Maka selanjutnya penggalan naskah sutra berkata demikian. Untuk menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, dan merenungkan sutra ini, serta menjelaskannya pada orang lain. Berkah kebajikan yang mampu engkau peroleh adalah tiada terhingga dan tak terbatas. Api tidak mampu membakarmu, air tidak mampu menghanyutkanmu. Jasa kebajikanmu biar dituturkan serempak oleh 1000 Buddha, tetap saja tidak mampu dituntaskan. Bab 23, aktivitas lampau bodhisattva. Baik saja. Melihat penggalan ini, kita pun mengetahui, menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, dan merenungkan sutra ini kemudian menjelaskan kepada orang lain. Untuk menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, dan merenungkan sutra ini, serta menjelaskannya kepada orang lain. Artinya, setelah mendengarkan sutra dapat menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, dan merenungkan sutra ini. Mempraktekkan secara nyata dan masuk ke tengah orang banyak, mengajari orang lain untuk membina diri sesuai yang diajarkan. Begitulah memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain, sehingga dinamakan sebagai bodhisattva. Sutra teratai ini jika kita dapat menerimanya dengan baik, kemudian membacanya, ditambah lagi merenungkannya dengan baik, dharma yang disampaikan dalam sutra ini, seberapa besar cakupannya, berapa luas, berapa dalam, kita dengan bersungguh hati merenungkannya dengan tenang, kita pun dapat mengerti, telah memahami ini artinya harus mempraktekkan secara nyata dan masuk ke tengah orang banyak. Kita mempraktekannya dalam tindakan nyata, mengetahui prinsip kebenaran seperti ini. Kita pun harus mulai masuk ke tengah orang banyak. Kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata, masuk ke tengah orang banyak untuk mengajari orang lain. Melatih diri, kita perlu melatihnya, membina batin dan meningkatkan kepribadian dalam tindakan ini, sehingga begitulah memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain, sehingga dinamakan sebagai bodhisattva. Maka dharma yang digunakan pada tubuh kita disebut memberi manfaat kepada diri sendiri. Kita mengetahui prinsip kebenaran, menggunakan dharma ini di tengah orang banyak. Kita sendiri menggunakannya. Di saat yang sama juga harus mengajari semua orang. Memahami demikianlah cara menggunakan prinsip kebenaran. Maka disebut memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain, sehingga dinamakan bodhisattva. Berkah kebajikan yang engkau peroleh adalah tiada terhingga dan tak terbatas. Berkah kebajikan dan manfaat yang diperoleh adalah demikian mendalam, tiada terhingga dan tak berbatas, karena bisa memberi manfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Kita harus mengerti bagaimana menghadapi berbagai hal dan benda, memperlakukan orang dan menangani masalah, serta memperlakukan diri kita sendiri. Ajaran Dharma Buddha dapat diterapkan tanpa batas. Kita bisa menggunakan Dharma ini untuk disebarkan lagi kepada orang lain. Dan bagaimana dengan orang lain? Kita harus membuat mereka mengetahuinya. Kita harus tahu bagaimana untuk memanfaatkannya, memanfaatkan benda-benda duniawi. Harus tahu bagaimana menghargai berkah, bagaimana menggunakannya, bahkan dalam hal sandang, tangan, papan, dan transportasi. Seperti berpakaian, harus bagaimana memakainya agar bermartabat atau anggun. Dalam hal makan, bagaimana cara memakannya.
Berbagai macam biji-bijian begitu melimpah. Bagaimana agar bisa membuat kita tetap sehat? Bisa membuat kita waspada. Penyebab penyakit berasal dari mulut atau makanan. Hewan-hewan itu memiliki kuman penyakit. Kita dari tubuh mereka mendapatkan rantai makanan, bakteri dan virus di hewan itu. Penyakit dan racun masuk ke tubuh manusia melalui mulut dan menyebar di tubuh manusia. Mulai dari hal-hal yang halus dan mikro ini, kita bisa memikirkan sangat banyak hal-hal lainnya. Pada saat ini, tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebar luas di seluruh dunia. Kita dalam kondisi seperti ini. Ajaran Dharma Buddha dalam sutra ini memberikan pengajaran kepada kita. Kebijaksanaannya itu kita mulai mengambilnya untuk dipahami. Jadi kita harus bagaimana? Mesti mengajarkannya. Harus bagaimana untuk menggunakan Dharma Buddha pada waktu pelajaran besar. Mulai harus mempraktekannya. Singkatnya, ini bukan merupakan hal yang mudah. Api tidak mampu membakarmu, air tidak mampu menghanyutkanmu. Dengan adanya kekuatan dari kesabaran, segala api amarah tidak mampu membakarnya, karena telah menghapus nafsu keinginan dan kemelekatan. Segala air dari pikiran serakah dan nafsu keinginan tidak mampu menghanyutkannya. Api tidak mampu membakarmu, air tidak mampu menghanyutkanmu. Ini perlu kita ketahui. Susah, sangat susah. Di lingkungan seperti ini, kita ingin menggerakkan dharma baik, benar-benar sangat tidak gampang. Bisa saja bahkan akan menyebabkan pandangan yang tidak benar. Jadi saya, Master, mengatakan kata-kata yang ingin saya katakan pada puluhan tahun lalu, tidak dapat terucapkan. Walau dikatakan pun tidak ada gunanya, malah akan menyebabkan orang yang baik akan muncul kerisauan. Orang-orang yang jahat akan memfitnah. Jadi ingin menggerakkan vegetarian bukanlah suatu hal yang mudah. Namun pada saat ini mesti harus dikatakan, juga harus dengan keberanian. Dengan adanya kekuatan dari kesabaran juga harus berani. Walau orang yang jahat akan memfitnah, ataupun orang yang baik akan risau, kita harus dengan sabar memberitahu mereka, dengan menggunakan cara apa yang agar dapat melenyapkan kerisauannya, dan dengan sukacita menerimanya. Inilah kenapa kita tidak pernah bosan setiap harinya. Jadi teknologi masa kini sudah sangat maju. Setiap hari saya akan mengatakan satu kalimat. Karena ketika saya mengatakannya, tempat yang jauh dengan satu jaringan menyambungnya. Orang-orang yang dapat menerima, mereka akan segera menerimanya. Jadi dengan menggunakan jaringan internet untuk menggerakkan, juga merupakan suatu cara yang sangat baik, bermanfaat dan tidak berbahaya. Sekarang kita bisa terus-menerus dan terus-menerus mempromosikan. Tentu saja butuh kesabaran, juga perlu kekuatan dari kesabaran. Masih tetap harus dengan tanpa henti. Dharma harus digerakkan. Jadi segala api amarah tidak mampu membakarnya. Ada orang yang dia mau menerima, akan tetapi orang rumahnya menentang, ataupun orang di sampingnya memfitnahnya. Kita harus menjelaskan kepadanya lagi. Jangan memaksa orang lain. Tetapi diri sendiri harus teguh. Ini juga merupakan metode. Singkatnya melindungi orang yang ingin menegakkan dharma. Harus membiarkan mereka teguh terhadap tekad pembinaan diri mereka. Ini merupakan sebuah perumpamaan. Dan sebenarnya juga harus melakukannya seperti ini. Jika tidak, maka pengajaran selamanya tidak akan diajarkan. Ingin agar semua orang bisa mengembangkan hati cinta kasih untuk mencegah serangan virus. Di satu sisi yang bisa dikembangkan adalah hati cinta kasih, kemudian bisa mencegah serangan virus. Jadi yang terbaik adalah dengan tidak mengkonsumsi daging makhluk hidup. Jika kita bisa jelas mengenai hal demikian, maka seharusnya sedikit banyak juga bisa mengembangkan sedikit kekuatan. Jadi, karena telah menghapus nafsu keinginan dan kemelekatan, karena nafsu keinginan dan kemelekatan ini makan juga sama. Nafsu keinginan mulut serakah akan sebuah nafsu keinginan mulut, maka membunuh nyawa makhluk hidup yang tidak terhitung banyaknya. Setiap hari ketika ingin berbicara dengan orang-orang, tangan akan membawa selembar gambar. Gambar itu adalah sebuah mulut yang sangat-sangat besar. Di samping mulut adalah gambar sekumpulan hewan yang akan meluncur masuk ke dalam mulut. Kata-kata tulisannya adalah perhitungan statistik tahun 2018. Dalam satu detik ada 2440 lebih hewan. Dalam satu detik sekitar 2000 lebih ekor hewan seperti ini masuk ke dalam mulut.
Dalam populasi 7 miliar lebih, ada seperti ini. Dalam 1 detik kehilangan begitu banyak hewan. Dalam 1 hari lebih dari 210 juta hewan punah seperti ini. 1 hari lebih dari 200 juta. Populasi sebanyak 7 miliar lebih ini. Rata-rata adalah seperti ini. Banyak orang yang tidak ada makanan. Tidak ada nasi untuk dimakan. Sama sekali tidak perlu memikirkan hendak makan apa. Singkat kata, orang yang kaya, orang-orang pada umumnya, selalu dikarenakan nafsu keinginan dan keserakahan telah menciptakan berapa banyak kejahatan. Jadi, karena telah menghapus nafsu keinginan dan kemelekatan, nafsu mulut ini jika bisa dihapus seperti ini, maka juga merupakan jasa kebajikan. Segala air dari pikiran serakah dan nafsu keinginan tidak mampu menghanyutkannya. Jika kita bisa menghapusnya, maka seperti ini hanya nafsu mulut saja. Jika mampu kita hapus, nafsu keinginan lainnya tidak sulit lagi. Yang paling sulit adalah nafsu mulut. Yang hendak dimakan oleh mulut adalah yang paling sulit. Bahkan mulut juga tahu harus menahan. Bisa menahan nafsu makan ini. Bisa memutus nafsu makan ini. Memakan hewan jika mampu menghapus nafsu mulut. Bagaimana dengan yang lainnya? Diri kita sendiri bisa meningkatkan kewaspadaan. Saya adalah seorang vegetarian, jadi saya tidak boleh melanggar sila. Mampu mengingatkan diri sendiri itu, dengan sendirinya orang juga bisa menjadi baik. Maka akan bisa merubah kehidupan, bisa merubah cara menghadapi orang dan menangani masalah. Asalkan bervegetarian, orang yang bervegetarian kepribadiannya sangat tenang. Tidak akan begitu emosional ataupun nafsu keinginan sangat tinggi. Tidak akan begitu. Jadi vegetarian bagi manusia di antara sesama akan bisa hidup berdampingan dengan damai. Masyarakat harmonis. Ini adalah memberi manfaat bagi kehidupan. Maka jika kita mampu memadamkan api nafsu keinginan ini, secara alami diumpamakan api tidak mampu membakar. Ini merujuk pada bagaimanapun kondisi luar. Kondisi dari hawa nafsu, semuanya itu tidak mampu menggoyahkan batin kita. Sehingga diumpamakan api tidak mampu membakarmu. Air tidak mampu menghanyutkanmu. Air dari nafsu keinginan tidak dapat menenggelamkan. Kita tidak akan tenggelam dalam air dari nafsu keinginan. Inilah mengapa kita harus mengekang hawa nafsu. Mulai dari mengekang diri pada ucapan. Secara alami setiap saat kita mawas diri. Saya adalah orang yang menjalankan vegetarian. Secara alami sangat banyak hal-hal yang melanggar sila dan kesalahan akan terhindarkan. Maka kita harus bersungguh hati. Ini dapat dilakukan, bukan tidak mungkin. Ini dapat dilakukan, bukan tidak dapat dilakukan. Singkatnya harus bertekad. Prinsip kebenaran dari atribut sejati bukanlah berkah dari perbuatan yang terkondisi. Makanya air maupun api tidak mampu membakar atau menenggelamkannya. Prinsip kebenaran dari atribut sejati sekalipun menghabiskan seluruh lautan tinta, tidak tuntas disampaikan. Makanya, biar dituturkan serempak oleh 1000 Buddha, tetap saja tidak mampu dituntaskan. Prinsip kebenaran dari atribut sejati bukanlah berkah dari perbuatan yang terkondisi. Makanya air maupun api tidak mampu membakar atau menenggelamkannya. Sehingga prinsip kebenaran dari atribut sejati merupakan kebenaran sejati. Tentu saja bukan berkah dari perbuatan yang terkondisi. Perbuatan yang terkondisi merujuk pada perbuatan manusia yang seharusnya kembali kepada sifat dasar. Ini disebut sebagai prinsip kebenaran dari atribut sejati. Kita telah kehilangan sifat dasar, baru bisa tersesat dalam fenomena yang terkondisi. Jadi, dharma yang terkondisi ini, yakni bahkan ketika kita melakukan perbuatan baik, yang menciptakan berkah dan mempraktekkan kebajikan. Namun, jika Anda tidak mengerti tentang prinsip kebenaran, di satu sisi saya berbuat kebajikan menyelamatkan seseorang pada hari ini. Saya mentraktir Anda, mengundang Anda makan sebuah hidangan daging dan sayuran mewah. Meskipun telah menyelamatkan manusia, namun menjamu tamu tidak tahu berapa nyawa yang dibunuh untuk menjamu tamu. Ini yang disebut keliru atau bertentangan. Jadi ini disebut dharma yang terkondisi. Dharma bajik yang terkondisi. Berkah dari perbuatan yang terkondisi. Ini berarti ada melakukan atau menciptakan. Saya ada melakukan perbuatan baik sehingga saya bisa makan hidangan sayur dan daging. Yang seharusnya adalah semuanya itu adalah makhluk hidup sehingga kita tidak tega memakannya. Ini disebut dharma tak terkondisi.
Jadi prinsip kebenaran dari atribut sejati adalah dhamma tak berkondisi, bukan sesuatu yang diciptakan oleh manusia, tetapi karena prinsip kebenaran adalah demikian adanya. Bukanlah berkah dari perbuatan yang terkondisi, bukan karena Anda berbuat baik lalu ini merupakan kebajikan memiliki berkah, lalu bisa yang kuat menindas yang lemah, bukan begitu. Jika kita memahami prinsip kebenaran dengan jelas, inilah yang disebut yang lemah menjadi mangsa yang kuat menindas yang lemah. Seharusnya semua orang mengerti, sehingga air maupun api tidak mampu membakar atau menenggelamkannya. Maksudnya, keadaan luar apapun tidak dapat menggoyahkan hati kita, sekalipun hidangan sayur dan daging, lauk pauk, makanan lezat dari daratan dan lautan yang begitu mewah, tidak bisa menggoyahkan hati saya. Saya memilih vegetarian. Saya memilih menahan nafsu. Saya tidak mau makan makanan itu. Inilah yang disebut memutus nafsu. Prinsip kebenaran yang sama. Sekarang ini orang-orang memang sangat sulit memutus kebiasaan makan daging dan kelezatan dunia. Jadi prinsip kebenaran dari atribut sejati, sekalipun menghabiskan seluruh lautan tinta, maksudnya jika menggunakan lautan sebagai tinta untuk menulis, tetap tidak akan bisa diungkapkan semuanya. Prinsip kebenaran itu dan dharma sejati sungguh memiliki prinsip kebenaran yang sangat mendalam, sangat luas, sangat besar sehingga tidak dapat diungkapkan sepenuhnya. Makanya biar dituturkan serempak oleh 1000 Buddha, tetap saja tidak mampu dituntaskan. Ada begitu banyak prinsip kebenaran, yang tidak lain adalah untuk mendidik makhluk hidup, mendidik para makhluk agar dapat memutuskan semua nafsu keinginan, keserakahan, kebencian, dan kebodohan, dengan menggunakan berbagai metode untuk mendidik kita, agar kita bisa memperbaiki diri dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan, dan menghilangkan niat yang merugikan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Merugikan ini maksudnya adalah kita tidak boleh menyakiti apapun, bahkan sebaiknya kita harus melindunginya. Bahkan di dalam hal ini kita harus menjaga sila dengan sangat halus dan teliti. Jasa kebajikanmu biar dituturkan serempak oleh 1000 Buddha tetap saja tidak mampu dituntaskan. Sekalipun 1000 Buddha serempak menuturkannya, jasa kebajikannya diperolehnya juga tidak mampu disampaikan hingga tuntas. Jasa kebajikanmu biar dituturkan serempak oleh 1000 Buddha tetap saja tidak mampu dituntaskan. Jika kita bisa demikian mengendalikan nafsu keinginan yang ada di dalam hati, maka secara alami nafsu mulut juga akan terputus. Jika nafsu keinginan tidak dapat dikendalikan, maka nafsu keinginan mulut dan nafsu keinginan badan tidak akan bisa dikendalikan. 4 karma ucapan dan 3 karma tubuh kemarin sudah dijelaskan. Beberapa hari yang lalu ada dijelaskan. Ada 4 kejahatan mulut, yaitu berdusta, omong kosong, mengadu domba, dan kata-kata kasar. Ada 3 kejahatan tubuh, yaitu membunuh, mencuri, dan berbuat asusila. Ini adalah 7 kejahatan. 7 cabang kejahatan. Jika kita mampu mengendalikannya, maka itu akan menjadi kebaikan. Menjadi 7 cabang kebaikan, 4 kebaikan mulut, dan 3 kebajikan tubuh. Jadi ini adalah 7 jenis dharma bajik. Prinsip kebenaran yang sama. Oleh karena itu, Buddha menyampaikan banyak prinsip kebenaran. Tidak lain adalah agar kita tahu bagaimana cara memperbaiki diri menjadi baik, menyucikan hati kita dan membersihkan perbuatan kita, sehingga jasa kebajikanmu biar dituturkan serempak oleh 1000 Buddha tetap saja tidak mampu dituntaskan. Banyak sekali prinsip kebenaran. Bila kita dapat memperbaikinya, hati ini, keinginan hati dapat terhapus seluruhnya. Kita kembali lagi pada batin yang murni dan jernih yang alamiah, menembus segala prinsip kebenaran. Dengan demikian, para Buddha semuanya akan memuji kita. Tidak mampu memujinya hingga tuntas, jasa kebajikan sangat besar. Sekalipun 1000 Buddha serempak menuturkannya, jasa kebajikan yang diperolehnya juga tidak mampu disampaikan hingga tuntas. Kita harus yakin asalkan kita dapat menerima sutra ini dalam batin, walau hanya tindakan yang kecil saja. Niat pikiran kita dapat juga membuatnya menjadi jasa kebajikan yang besar, yakni harus melatih diri. Tindakan harus dengan praktek nyata. Menumbuhkan niat pikiran ini, menjadikannya tindakan yang nyata. Mengetahui bahwa saat ini harus pelajaran besar yang sungguh-sungguh. Mulai dari diri sendiri, harus memberitahukannya, membuat semua orang mengerti, membuat semua orang mendengarnya. Prinsip kebenaran seharusnya adalah demikian. Jangan seperti rantai makanan, mulai dari mulut orang, makan dalam mulut manusia, tercemar dalam tubuh manusia,
Demikian asal dari penyakit, sehingga menolong orang bervegetarian adalah jasa kebajikan yang paling besar. Setiap orang, mulut dapat membicarakan kata-kata yang baik, memutuskan keinginan mulut, buka mulut berkata yang baik, menciptakan berkah. Ini hanyalah tergantung pada sebersih niat pikiran. Melihatnya kepingin makan, menciptakan karma, ataupun dikatakan memupuk berkah. Ini melihat kita apakah paham. Paham yaitu hati telah mengerti. Kita harus senantiasa bersungguh hati.